Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dionysius Saverio Mardika Diatma, mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi pada kesempatan kali ini kita bersama akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya di mana kita nggak kemarin sih, tadi sudah belajar tuh tentang fundamental dasar. Sebenarnya kita pada kesempatan kali ini juga akan melanjutkan kembali belajar tentang fundamental dasar-dasar dan fundamental bahasa pemrograman C++. Jadi di sini ada alur belajar kita pada pertemuan kali ini, di mana yang pertama ada penjelasan if, else, dan logika boolean. Kemudian kedua, penggunaan for, while, do while, dan iterasi array dengan loop. Kemudian yang ketiga adalah latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Kemudian keempat ada cara membedakan parameter by copy dan by reference. Selanjutnya ada menggunakan prototipe fungsi dengan contoh. Dan yang selanjutnya ada memisahkan kode ke file HPP dan CPP. Dan kemudian compile dan run program via terminal. Jadi dari file .hpp dan cpp-nya ini kita akan run dan compile. Saya juga akan menjelaskan nanti cara run dan compile dari kedua file ini. Dan yang terakhir nanti ada latihan program modular sederhana. Oke, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang if, else, dan logika boolean. Jadi apa sih itu? Jadi struktur mereka semua ini adalah merupakan struktur kontrol kondisional. Itu ada if, dan else ini digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi ini menggunakan logika boolean yaitu true atau false. Jadi konsep logika ini itu menggunakan boolean ya teman-teman, di mana if, dan else ini menggunakan sebuah metode logika yaitu true atau false. Dimana di sini logika boolean ini adalah true atau false, di mana if itu dijalankan jika kondisi benar, else if ini dijalankan apabila program tersebut mencapai sebuah kondisi alternatif, dan else ini dijalankan jika semua kondisi sebelumnya salah. Dan di sini ada logika boolean dengan operatornya ya teman-teman, di mana sama dengan ini adalah sama dengan, kemudian tanda seru dan sama dengan ini adalah tidak sama dengan, dan kemudian ada lebih besar, terus lebih kecil, lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, ini adalah perbandingannya, dan ini adalah dan strip dua garis lurus ini adalah atau, dan tanda seru ini untuk negasi. Jadi selanjutnya adalah loop, for, while, dan do while. Jadi for loop ini cocok untuk iterasi dengan jumlah tertentu seperti for integer i sama dengan 0, inilah pokoknya ya teman-teman. Kemudian while loop ini berjalan selama kondisi true, misal while yaitu adalah x kurang dari 10 ya teman-teman. Kemudian ada do while yaitu mirip while tapi eksekusi minimal sekali karena kondisi dicek setelah blok kode. Dimana di sini ada contoh pengaplikasian for ya teman-teman. Dimana di sini ada contohnya. Itu for ini digunakan ketika jumlah perulangan itu sudah diketahui. Jadi semua bilangan control loop ini inisialisasi kondisi dan update-nya ini adalah dalam satu baris ya teman-teman. Jadi seperti yang bisa diketahui, jadi for ini digunakan apabila jumlah perulangannya sudah diketahui ya. Jadi untuk cara kerjanya for itu sendiri itu inisialisasi itu dieksekusi sekali di awal ya teman-teman. Kemudian fungsi ini akan mengecek kondisinya. Jika fungsi tersebut memenuhi kondisi benar, maka fungsi tersebut akan memasuki tahap loop ya teman-teman, akan masuki proses loop atau perulangan. Kemudian jika salah, maka otomatis program akan dieksekusi dan program akan langsung berhenti. Jadi apabila sudah memperoleh kondisi loop, maka blok kode akan dieksekusi, dan kemudian perubahan variabel i ini akan bertambah ya teman-teman, dan kemudian akan kembali ke langkah untuk mencek kondisinya. Dimana di sini terjadi i sama dengan 1, dan apabila i kurang dari sama dengan 5, maka i akan bertambah. Jadi apabila i telah memenuhi kondisi ini ya teman-teman, di mana
I kurang dari sama dengan 5 ini apabila sudah mencapai atau melampaui dari nilai ini, maka program akan berhenti dan akan di-print hasil dari I-nya, teman-teman. Cout I. Dia akan menampilkan hasil dari I-nya, I terakhirnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada while ya, teman-teman. Dimana di while ini adalah digunakan ketika jumlah perulangan tidak diketahui sebelumnya. Jadi loop akan terus berjalan selama kondisi true dan kondisi akan dicek di awal atau pre-check loop ya, teman-teman. Jadi di sini adalah cara kerja while, kemudian ada cek kondisi, kemudian jika kondisi benar maka blok akan dijalankan, kemudian program akan kembali ke cek kondisi, kemudian apabila nilainya false atau salah maka programnya ini akan berhenti. Dimana di sini ada in 1 ini atau integer I sama dengan 1 ini itu mendeklarasikan variabel I bertipe integer dengan inisialisasi nilainya yaitu adalah 1. Kemudian di sini ada while sama dalam kurung I kurang dari sama dengan 5 ini itu merupakan struktur perulangan while apabila kondisi ini kurang dari sama dengan 5 diperiksa sebelum setiap iterasi ya, teman-teman. Jika benar, maka blok di dalam kurung kurawalnya akan dijalankan. Jika salah, perulangannya akan berhenti. Jadi kurung kurawalnya ini akan dijalankan dan apabila salah maka akan berhenti. Kemudian cout ini untuk mencetak nilai I di layar, dikutip spasi. Operator ini tuh digunakan untuk output ke standar output ya, teman-teman. Kemudian di sini ada I++ ini tuh merupakan increment ya, teman-teman, di mana ini adalah nilai penambahan. Jadi nilai I sebesar 1 ini akan membuat I bertambah tiap iterasi atau akhirnya melebihi 5 sehingga kondisi berhenti. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ada do while ya, teman-teman. Jadi do while ini kurang lebih sama seperti while, tetapi bloknya tuh selalu dijalankan minimal sekali meskipun kondisi salah di awal ya, teman-teman. Kondisi dicek di akhir, berbeda dengan while ya, teman-teman, di mana while ini kondisi dicek di awal, sedangkan do while ini post check loop ya, teman-teman, maka kondisinya akan dicek di akhir. Jadi ini adalah cara kerjanya, di mana yang pertama itu eksekusi blok kode tanpa pengecekan kondisi, kemudian selanjutnya setelah selesai, kemudian kondisi akan dicek, jika benar maka akan ulangi, jika salah program akan selesai. Jadi kode ini adalah contoh penggunaan do dan while-nya, teman-teman, di mana kode ini tuh menampilkan angka 1 sampai dengan 5, dengan setiap angka itu diikuti dengan spasi, menggunakan loop do while yang terlebih dulu menjalankan badan loop baru memeriksakan kondisinya. Di mana integer I sama dengan 1 ini untuk deklarasi variabel I bertipe integer dan inisialisasi nilainya adalah 1. Kemudian variabel ini digunakan sebagai counter yaitu penghitungnya ya, teman-teman, untuk penghitung di sininya. Kemudian ada do. While ini itu adalah struktur do while memastikan badan loop dieksekusi setidaknya sekali sebelum melakukan pengecekan kondisi. Kemudian setelah dieksekusi badan kondisi I kurang dari sama dengan 5 ini diperiksa, jika benar loop akan kembali berjalan, jika salah loop akan berhenti. Di sini ada isi badan loopnya ya, teman-teman, di mana cout ini untuk menampilkan nilai I keluarannya ke layar, diikuti misalkan indentasi 1 spasi. Misalkan saat I1 akan terlihat bahwa nanti hasilnya adalah 1. Kurang lebih seperti itu, dan I++ ini adalah di mana perulangan di mana I akan bertambah terus nilainya. Apabila 1 mungkin jika diulang akan kedua, kemudian selanjutnya 3, selanjutnya 4, selanjutnya 5, dan 5 ini adalah mentoknya ya, teman-teman, di mana selama kondisinya ini kurang dari sama dengan 5 maka akan dijalankan terus, sedangkan untuk jika sudah melebihi maka program akan berhenti dan akan bernilai false ya, teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang iterasi array dengan loop ya, teman-teman. Jadi itu iterasi array itu adalah sebuah proses mengakses setiap elemen array satu persatu menggunakan sebuah loop. Jadi karena array menyimpan data dalam bentuk kumpulan elemen berurutan, kita bisa memprosesnya menggunakan struktur perulangan seperti for, while, dan do while ya, seperti yang tadi ya, teman-teman.
Jadi itu mendefinisikan sebuah array bilangan bulat. Jadi yang tertera pada seperti contoh pada ini ya teman-teman, gimana kode ini tuh mendefinisikan sebuah array bilangan bulat dengan ukuran 5 ya teman-teman, dimana elemen-elemen yang terdapatnya ini adalah nilai 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian integer data 5 ini itu untuk membuat sebuah array bernama data yang bisa menampung 5 bilangan bulat integer ya teman-teman. Jadi inisialisasi elemen-elemen array sudah sesuai dengan tandanya, di mana data mungkin nanti akan di iterasi di mana data 0 itu adalah nilainya 10, data 1 nilainya 20, data 3 nilainya data 2 nilainya 30, data 3 nilainya 40, dan data 4 nilainya 50. Kemudian ada for ini ya teman-teman. Ini tuh untuk membuat sebuah loop for yang bekerja sebagai iterator i ya teman-teman. Jadi inisialisasi i akan dengan nilai 0 dengan integer sama dengan 0 ini akan menyebabkan kondisi berulang atau loop ya teman-teman, berlangsung selama i itu kurang dari 5. Jadi setiap iterasi i ini akan bertambah ya teman-teman, di mana i plus plus ini, di mana setiap iterasi i akan bertambah. Kemudian dalam blok loop cout-nya ini, cout ini akan mencetak data i dan lain-lain. Jadi mencetak elemen pada array pada indeks i yang diikuti di baris baru. Jadi saat i sama dengan 0, cetak data 0 yaitu 10 ya teman-teman. Jadi ini akan dicetak. Jadi seperti ini, data 0 ini adalah sama dengan 10. Dan kemudian saat i-nya ini adalah 1, data yang dicetak yaitu adalah 20, di mana di sini ada 20 ya teman-teman. Begitu pula dengan seterusnya 30, 40, dan 50. Kurang lebih seperti itu untuk iterasi array dengan loop. Nah, selanjutnya kita akan latihan singkat ya teman-teman, terkait dari program rata-rata dan tabel perkalian. Kita akan langsung saja simulasikan dalam VS Code ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah membuat sebuah latihan rata-rata ya teman-teman, di mana program ini itu bertujuan untuk menghitung rata-rata dari sejumlah nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi nanti kita akan masukkan nilai beberapa pun, kemudian program tersebut akan menghitung rata-ratanya ya teman-teman. Jadi pengguna pertama-tama masukkan jumlah nilai n ini, kemudian lalu memasukkan n nilai satu persatu, dan program akan menghitung serta menampilkan rata-rata dari berbagai macam nilai n yang sudah pengguna masukkan ya teman-teman. Jadi di sini ada include IOStream ini untuk dan using namespace std ini untuk menyertakan header IOStream untuk operasi dan input atau outputnya ya teman-teman, seperti cout dan output, dan cin untuk input ya teman-teman. Kemudian using namespace std ini untuk memungkinkan pengguna fungsi standar tanpa awalan ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, supaya nanti program lebih rapi dan kita tidak perlu menyantumkan std di setiap barisnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada integer main ini, itu adalah fungsi utama dari entry point-nya ya teman-teman, entry point dari programnya ini, sehingga semua eksekusi dimulai dari sini ya teman-teman. Jadi ini adalah awal mula dari eksekusi programnya. Kemudian selanjutnya ada in n ini, itu untuk mendeklarasikan variabel n bertipe integer, ini untuk menyampaikan nilai yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian ada cout-nya ini untuk jumlah nilai ini adalah menampilkan pesan jumlah nilai ke layar ya teman-teman. Jadi untuk meminta supaya pengguna ini menginput sebuah nilai ya teman-teman, sebuah angka ke dalam program. Kemudian ada cin n ini, itu untuk membaca input dari pengguna dan menyampaikannya ke variabel n. Jika misalkan pengguna memasukkan 3 ya teman-teman, maka nanti nilai n-nya ini adalah sama dengan 3. Kemudian ada double total sama dengan 0 ini untuk mendeklarasikan variabel total bertipe double, yaitu untuk mendukung nilai desimal ya teman-teman, dan menginisialisasikannya dengan 0. Jadi variabel ini
nantinya akan digunakan untuk menjumlahkan semua nilai yang dimasukkan ya teman-teman. Kemudian ada for, ini fungsi ini itu tuh untuk loop yang berjalan dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan ke n ya teman-teman. Jadi sesuai jumlah nilai yang dimasukkan oleh kita, oleh pengguna atau oleh teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian akan menampilkan nilai pesan seperti nilai ke 1 atau nilai pokoknya nilai ke i ya teman-teman, nilai ke i bergantung pada i-nya ini ya, bergantung pada nilai pada i-nya ini. Kemudian ada sein ini tanda panah sama dengan X ini itu untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke X ya teman-teman. Kemudian ada total plus sama dengan X ini untuk menambahkan nilai X ke variabel total. Jadi ini untuk mengakumulasi semua jumlah nilai yang dimasukkan oleh pengguna ya teman-teman. Kemudian ada cout, rata-ratanya ini untuk menampilkan pesan rata-ratanya ini dan hitung rata-ratanya ya teman-teman. Jadi menghitung rata-ratanya ini dengan membagi total dengan N. Dan kemudian menampilkan hasil rata-ratanya sesuai yang dimasukkan. Dan nanti hasil rata-ratanya akan ditampilkan pada programnya ini ya teman-teman. Jadi kemudian ada return 0 ini untuk mengirim program kode keluaran 0. Berarti program yang dijalankan itu sudah berhasil. Seperti itu. Jadi mungkin untuk program pertama akan saya coba run ya teman-teman. Kita akan run program pertama ini. Misalkan jumlah nilainya kita masukkan 20. Nilai ke satunya misalkan 5. Nilai keduanya 2. Nilai ketiganya 4. Nilai kelimanya 6. 7. 1. 2. Nah, apabila kita sudah masukkan nilai ke-17 dan nilai ke-18 ini adalah rata-ratanya 3,45. Oh, di sini karena saya ada typo ya, teman-teman. Mungkin kita akan coba run ulang ya, teman-teman. Jumlah nilai misalkan kita buat 5 saja ya, teman-teman. Jumlah nilai misalkan kita coba buat 5 saja ya, teman-teman. Misalkan nilai ke-1-nya 4. Nilai keduanya misalkan 2,5. Nilai kelimanya 6,7. Nilai ketiga 6,7, kemudian nilai selanjutnya 1, kemudian 3, dan rata-ratanya adalah 3,4. Jadi semua total nilai yang ada di sini akan dikalkulasikan, dijumlahkan semuanya, dan akan dibagi dari N, dari banyaknya data yang kita masukkan, data nilai N yang kita masukkan. Oke, tadi kita sudah sedikit demonstrasi dengan latihan rata-rata dan tabel perkalian ya teman-teman. Mari kita lanjutkan pada pembahasan kita selanjutnya. Nah, selanjutnya ada parameter ya teman-teman. Jadi parameter itu terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Jadi ada by copy atau pass by value. Itu adalah parameter yang berfungsi untuk menerima salinan dari variabel. Kemudian perubahan di dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel asli di dalam dalam fungsi mainnya ya teman-teman. Kemudian kedua ada parameter by reference ya teman-teman, pass by reference. Jadi fungsinya parameter ini adalah menerima referensi atau alamat asli dari variabel. Kemudian yang parameter ini itu perubahan dalam fungsinya akan mengubah variabel asli pada fungsi mainnya ya teman-teman. Jadi berbedanya by copy itu tidak mempengaruhi pada fungsi mainnya, sedangkan parameter main ini parameter by reference ini sangat dapat mengubah variabel asli di mainnya ya teman-teman. Nah, di sini ada by copy ya teman-teman. Jadi di sini ada contoh parameter by copy-nya ini, di mana variabel A akan disalin ke variabel X, kemudian fungsi hanya akan mengubah salinan, bukan A. Setelah fungsi selesai, salinan akan hilang. Jadi di sini ada awalnya dan ini adalah setelah akhiran programnya teman-teman. Jadi nilai A-nya ini akan tetap dengan 5. Jadi kurang lebih seperti itu setelah pemanggilan ubah A-nya ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada
contoh dari parameter by reference. Jadi seperti ini ya teman-teman contohnya. Dan di sini ada poin-poinnya di mana dan ini artinya X adalah nama lain dari variabel A. Kemudian selanjutnya tidak ada salinan yang dibuat dari parameter by reference ini dari contohnya ini juga. Kemudian fungsi akan bekerja langsung pada variabel asli dan jikalau X berubah maka A juga akan ikut berubah. Jadi apabila X-nya ini berubah maka A-nya ini akan juga ikut berubah. Jadi misalkan A-nya ini adalah 5 dan X-nya ini kita masukkan X sama dengan AX plus 10, di mana nilai X-nya ini akan sama dengan 5 sama dengan A, jadi ubah A-nya ini akan sama dengan X, jadi sehingga keluarannya nanti akan menjadi 15 ya teman-teman, dikarenakan 10 tambah 5. Selanjutnya ada penggunaan prototype pada fungsi ya teman-teman. Jadi nah, selanjutnya ada penggunaan prototype pada fungsi. Jadi apa sih itu prototype? Jadi prototype itu adalah deklarasi fungsi yang ditulis sebelum main. Jadi sebelum fungsi mainnya ini, kita mendeklarasikan sebuah fungsinya itu yaitu void sapa, yaitu itu adalah prototype-nya ya teman-teman. Ini adalah sebagai prototype-nya. Jadi kenapa sih prototype itu penting? Jadi uh, prototype itu penting untuk digunakan untuk memungkinkan struktur kode itu lebih rapi ya teman-teman. Jadi fungsi prototype-nya dideklarasikan terlebih dahulu, kemudian baru fungsi mainnya. Jadi struktur kode yang kita buat itu lebih rapi dan compiler tahu bahwa fungsi akan didefinisikan di bawah. Jadi di sini ada contoh uh, penerapan prototype fungsinya ini ya teman-teman, di mana fungsi sapa itu dideklarasikan terlebih dahulu sebagai prototype, kemudian fungsi utama mainnya ini akan memanggil fungsi dari sapanya itu, kemudian implementasi fungsi sapa akan menampilkan teks halo dari fungsi ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada perbedaan ada HPP dan .hpp dan CPP dalam C++ ya teman-teman, dalam bahasa pemrograman C++. Jadi apa sih itu HPP? Jadi HPP itu adalah header file atau header file. Itu adalah sebuah istilahnya header ya teman-teman. Jadi isi utamanya ini untuk mendeklarasikan fungsi, deklarasi kelas atau struct-nya, kemudian ada deklarasi variabel global biasanya dengan extern, bisa dengan file eksternal, kemudian ada template class atau functionnya, kemudian ada konstanta itu dituliskan biasanya dengan tanda pagar ini define atau const, kemudian dokumentasi dan interface-nya teman-teman. Jadi tujuan dari HPP ini untuk memberikan interface bagi file lain untuk mengetahui apa fungsi atau kelasnya itu tersedia dan memisahkan antara deklarasi dan implementasi. Jadi HPP ini sebagai deklarasi awal atau header dari program yang kita gunakan. Kemudian ada CPP atau source file-nya ini adalah sebagai implementasi fungsi sebelumnya dideklarasikan di .hpp-nya ini ya teman-teman. Di logika program atau algoritma program dan kode eksekusinya akan dimuat dalam source file atau CPP-nya ini. Kemudian akan didefinisi variabel global. Kemudian kode yang akan dikompilasi menjadi objek file atau O. Nanti saya akan coba demonstrasikan ya teman-teman tentang file O-nya ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada pemisahan berkas .hpp dan juga .cpp ya teman-teman. Mana di sini ada contoh .hpp-nya ini ya teman-teman. Ini adalah contoh kode .hpp yang akan diiterasikan pada program berbahasa C++ dan di sini ada yang C++. CPP-nya maksudnya, CPP-nya, .cpp-nya. Di file ini hanya akan memberitahu jika ada fungsi tambah dan kali, tetapi tidak menjelaskan cara kerja detailnya. Jadi ini sebagai headernya saja, teman-teman.
atau sebagai awalan dari programnya itu tersebut, sebagai patokannya teman-teman, sebagai patokan dari program tersebut, struktur dari program tersebut akan dilakukan. Kemudian sini CPP-nya ini sebagai apa namanya, sebagai logika dasar pemrogramannya yang akan kemudian tercantumkan pada di sini ya teman-teman. Jadi compiler tahu bagaimana fungsi yang ada di dalam file programnya kita itu akan bekerja. Kemudian di sini ada alur pemisahan berkasnya teman-teman, di mana main.cpp ini untuk menginclude dari ini file HPP-nya ini ya teman-teman, dari file HPP-nya. Kemudian compiler akan membaca deklarasi, kemudian akan tahu fungsi tersebut tersedia dan dideklarasikan dari HPP-nya tersebut. Kemudian .cpp-nya ini akan dikompilasi menjadi main.o-nya ini, kemudian cpp akan dikompilasi menjadi main.o-nya ini ya teman-teman. Jadi linker akan menggabungkan main.o dan menambah plus main.o menjadi plus mat.o menjadi program final. Jadi mat.o-nya ini nama filenya ya teman-teman. Jadi ini tergantung dari nanti kita akan mendeklarasikan filenya kita itu sendiri ya teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini ada sedikit skema alur pemrogramannya ya teman-teman. Nah, mungkin saya akan sedikit mendemonstrasikan tentang ini ya teman-teman, pemisahan berkas HPP dan CPP ini di Visual Studio Code. Nah, kita sudah tiba pada file coba fungsi prototype.hpp ya teman-teman. Jadi coba.hpp-nya ini adalah sebuah header dari file yang kita buat dari fungsi prototype, dan coba main.cpp-nya ini adalah fungsi mainnya, ini cpp-nya, dan ini adalah hpp-nya ya teman-teman. Mana di dalam file ini terdapat indentasi ini ya teman-teman. Jadi ini ada pertamanya, ini adalah bagian ini itu adalah header guard ya teman-teman. Jadi penjaga header itu untuk mencegah include ganda ya teman-teman. Jadi jika file ini sudah di-include sebelumnya, maka preprosesor akan melewatkannya. Jadi untuk mencegah terjadinya include ganda. Kemudian ada define fungsi prototype.hpp-nya ini itu untuk mendefinisikan makro fungsi prototype HP agar header guard-nya ini berfungsi. Jika file di-include lagi, maka indef-nya ini akan bernilai false dan kode akan diabaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada integer kali in b ini itu adalah prototype fungsinya ya teman-teman. Jadi mendeklarasikan fungsi bernama kali yang akan menerima dua parameter integer yaitu a dan b dan mengembalikan integer kembali. Jadi prototype ini akan memberitahu compiler tentang fungsi ini. Tetapi implementasi definisi file lain biasanya pada CPP-nya ya teman-teman. Jadi ini akan dieksekusi lebih lanjut di CPP-nya ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan di sini ada and if-nya ini untuk menutup header guard. Jadi semua kode antara if and def-nya ini dan and if-nya define-nya ini hanya and if-nya ini hanya akan diproses sekali saja. Jadi header ini untuk memungkinkan file seperti main.cpp ini untuk menggunakan fungsi kali tanpa perlu tahu implementasinya. Jadi fungsi file ini untuk membuat kode lebih terorganisir dan mudah di-maintain di CPP-nya ini. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang CPP-nya ini. Jadi di sini ada file ini tuh ada terdapat include iostream-nya ini dan terdapat include coba fungsi prototype HPP ya teman-teman. Sudah tersedia di sini. Dimana pada fungsi pada file.cpp-nya ini jadi menggunakan include sehingga prototype berfungsi kali ini dapat digunakan ya teman. Jadi fungsi include ini menggunakan include supaya fungsi yang dimuat dalam filenya ini dapat digunakan. Kemudian file akan memberikan definisi lengkap fungsi
seperti ini, integer kali integer A ini itu, dan return A return B ini adalah implementasi nyata dari fungsi untuk mengalihkan dua bilangan bulat dan mengembalikan hasilnya. Jadi mengalihkan dua bilangan bulat yaitu bilangan A dan B dan mengembalikan hasilnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada program mainnya ya teman-teman. Jadi program mainnya ini adalah dimulai dari fungsi mainnya ini, kemudian variabel X akan diinisialisasi dengan 6 dan Y-nya ini adalah 7 ya teman-teman. Kemudian panggilan kali X dan Y akan terjadi, kemudian parameter X 6 dan Y ada 7 diteruskan ke fungsi kali dicoba fungsi prototype.cpp-nya ini ya teman-teman. Dicoba fungsi prototype.cpp-nya ini akan dikalikan ke sini, kemudian selanjutnya fungsi akan menghitung dari X dan Y-nya ini ya teman-teman, dimana X dikali Y itu berarti 6 kali 7 dan akan mendapatkan hasil 42, dan nanti hasil 42-nya ini akan dikembalikan ke fungsi main, dan si out-nya ini akan mencetak hasil dari kalinya ini ya teman, hasil kali dari X dan Y-nya ini, dimana nanti akan menampilkan hasil kali 42 itu, hasil kalinya berjumlah 42 ya teman-teman, bernilai 42, mohon maaf, nilai 42. Kemudian program akan berakhir dengan return 0 dan menandakan eksekusi sudah sukses ya teman-teman. Nah, jadi untuk menjalankan programnya ini tidak seperti biasa ya teman-teman, karena kita terdapat 3 komponen filenya ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa langsung run code-nya ini ya teman-teman, dimana teman-teman harus mengikuti instruksi seperti ini pada terminal dan nanti teman-teman. Jadi langkah pertama teman-teman buka untuk terminalnya terlebih dahulu, di terminal. Nah, kemudian teman-teman bisa memasukkan ini ya teman-teman, G++, coba main.cpp, langsung kita copy saja, kita paste ke sini, kita tekan enter. Nah, kemudian setelah muncul ini keduanya, kita akan masukkan ini ya teman-teman, titik slash programnya ini ya teman-teman, dan kita masukkan ke sini. Dari sini ada hasil kali 42-nya, jadi kurang lebih seperti itu. Mana akan ditampilkan dari hasil kali 42-nya ini ya teman-teman, mana X dan Y ini sudah dimasukkan ke sini dan akan dieksekusi pada prototype.cpp-nya ini ya teman-teman. A kali B ini akan berfungsi pada fungsi kali ya teman-teman, fungsi kali di sini ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk penjelasan tentang pemisahan berkas CPP dan HPP dan pengintegrasiannya pada fungsi mainnya teman-teman, pada file mainnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi kita akan menjalankan task terakhirnya kita ya teman, task terakhirnya kita dengan latihan program modular sederhana. Jadi nanti di program modular sederhananya ini kita akan mengimplementasikan dari pemisahan berkas HPP dan CPP-nya ini, dan kita integrasikan ke dalam satu file yaitu main ya teman-teman. Jadi file mainnya ini jadi ada 3 komponen filenya ya teman-teman. Jadi seperti itu, seperti yang demonstrasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Oke, jadi kita sudah pada program modular sederhana .hpp ya teman-teman, dimana di sini adalah file program dari headernya ya teman-teman. Jadi di sini terdapat indef-nya ini, if and def-nya ini, program modular HPP-nya ini adalah kondisi preprocessor yang akan memeriksa apakah makro program modular HPP ini belum didefinisikan, atau supaya tidak terjadi ini ya teman-teman, double seperti tadi ya teman-teman yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sini ada define program modular HPP ini, yaitu jika belum maka makro ini akan didefinisikan untuk mencegah file header di-include lebih dari sekali dalam satu kompilasi ini, untuk menghindari terjadinya error ya teman-teman, seperti redefinition jika file ini di-include di beberapa tempat. Kemudian di sini ada void tampil menunya ini, itu untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai void. Jadi kemungkinan digunakan untuk menampilkan menu
pada pilihan pengguna ya teman-teman, seperti opsi untuk operasi matematika. Ini biasanya untuk mencetak teks pada layar ya teman-teman, untuk mencetak teks pada layar, kemudian menggunakan cout dalam implementasinya. Kemudian di sini ada integer tambah, itu adalah integer tambah A, B-nya ini untuk sebagai fungsi yang menerima dua parameter integer, yaitu adalah A dan B untuk mengembalikan integer. Jadi fungsi ini dirancang digunakan untuk menjumlahkan dua angka yang implementasinya mungkin sederhana seperti return A plus B. Kemudian di sini adalah fungsi kurangnya di sini ya teman-teman, di mana fungsi kurang integer A integer B ini mirip dengan tambah, tetapi untuk bedanya ini untuk pengurangan ya teman-teman. Di sini ada kurang untuk pengurangan. Dan di sini adalah and if-nya ini itu sebagai penutup kondisi preprosesor ya teman-teman, di mana header garis standar dalam C++ ini file header-nya memastikan kompilasi yang aman. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada CPP-nya ya teman-teman, file CPP-nya, dimana di sini ada include stream, IO stream, kemudian di sini ada include program modular sederhana HPP-nya, supaya nanti modul yang digunakan di sini akan digunakan di file CPP-nya ya teman-teman, dimana di sini using namespace.std-nya ini sebagai supaya kita tidak perlu istilahnya mencantumkan std di setiap fungsi yang akan kita gunakan atau di setiap cout-nya ini ya teman-teman. Jadi kemudian di sini ada void tampilan menu, di mana fungsi void di sini itu untuk menampilkan menu ya teman-teman, di mana di sini ada tampilan menunya. Kemudian di sini ada tambah, dan kita masukkan nanti ya teman-teman, kita mau pilih nambah menu 1 atau menu 2, kita akan dieksekusi. Jadi nanti menggunakan input dari 1 atau 2 ini ya teman-teman. Jadi ada milih 1 atau 2. Kemudian di sini ada integer tambah ini untuk sebagai fungsi pertambahannya ya teman-teman, di mana nanti nilai yang dimasukkan oleh pengguna A plus B ini akan ditambahkan, dan sedangkan untuk fungsi kurangnya ini untuk proses pengurangannya ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada CPP-nya ya teman-teman, ada main-nya, ada fungsi file main-nya, dimana di sini ada pertama ada include iStream-nya, kemudian include program modular sederhana HPP-nya ini ya teman-teman, karena ini sebagai header-nya. Kemudian using namespace std seperti biasa. Kemudian di sini user fungsi main untuk menampilkan menu ya teman-teman. Jadi di sini akan menampilkan menu yang seperti tadi di sini, tampilan menu ini, tampil menu, dan ini akan dieksekusi pada main CPP-nya ini. Di sini akan tampilkan menu, kemudian nanti pengguna akan diberikan pilih A dan B-nya ya teman-teman. Jadi pilih menu, jadi kita mau pilih menu 1 atau menu 2, kemudian cout-nya pilih menu, dan kita in-nya ini inputannya kita akan pilih, yaitu seperti tadi di CPP-nya ini ya teman-teman, kita pilih 1 ini atau 2. Kemudian cout-nya ini untuk masukkan angka 1. Jadi akan ditampilkan dalam layar, nanti ada masukkan angka satunya ya teman-teman, sebagai A-nya ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan masukkan in-nya ini sebagai nilai dari variabel A-nya nanti. Jadi nilai kita akan memasukkan nilai pada A-nya. Kemudian ada cout, masukkan angka keduanya sebagai penjumlahan pada angka kedua. Kemudian nanti in-nya ini akan bernilai B ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan input pada nilai B-nya. Nanti akan dieksekusi di sini, di mana A plus B-nya ini, nanti di mana nilai A yang kita masukkan akan masuk ke dalam sini, dan nanti B yang mau kita masukkan akan masuk ke dalam sini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada eksekusi programnya, di mana if pilih 1, kemudian akan memunculkan dari ini ya teman-teman, dari operasi penjumlahan ya teman-teman, di mana kita apabila kita memilih 2, maka akan dieksekusi dari ini ya teman-teman, lebih dari kurangnya ini. Jadi adalah hasil kurangnya ini. Di else if-nya ini untuk
pilihan alternatifnya ya teman-teman, kondisi alternatifnya. Kemudian di sini akan lanjut baris kedua, baris selanjutnya, kemudian di sini akan baris selanjutnya. Kemudian si out ini adalah pilihan tidak tersedia. Jadi else apabila kita tidak memilih dari salah satu ini ya teman-teman, satu atau duanya ini, maka pilihannya tidak tersedia. Dan terakhir adalah return null, di mana program akan berhenti. Jadi seperti itu. Jadi langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita langsung coba run program ini pada terminal ya teman-teman. Jadi seperti tadi kita buka pada terminal baru dan kita masukkan ini ya teman-teman pada terminal pertamanya ini. Jadi kita langsung masukkan saja. Tekan enter. Kemudian kita masukkan yang ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa kok misalkan mau tulis manual. Cuma ini untuk mempersingkat durasi video ini ya teman-teman. Jadi saya copy paste saja. Jadi di sini ada menu. Di sini ada tambah, kurang. Kita pilih menunya terlebih dahulu. Jadi misalkan kita ingin pengurangan. Jadi masukkan angka 1 dan nanti angka satunya ini akan dimasukkan ke dalam nilai sebagai A-nya ya teman-teman. Misalkan angka satunya adalah 400. Angka 2-nya adalah 1000. Nah, hasilnya adalah 600. Jadi hasil akan di print ditampilkan, di mana 400 dikurangi 100 adalah minus 600. Dan apabila coba kita run lagi ya teman-teman. Misalkan kita sekarang yang tambah ya teman-teman. Kita satu, masukkan angka satunya misalkan 25 dan angka 2-nya misalkan segini ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 10.025. 100.000 1.025.000 teman-teman. Maaf teman, saya mendadak tidak konsentrasi ya teman-teman. Nah, apabila kita akan mendemonstrasikan apabila kita tidak memilih salah satu dari ini ya teman-teman. Mana kita bisa masukkan ini lagi ya teman-teman. Kita copy, kita paste di sini. Kita copy dan juga kita paste di sini. Maaf, ini belum saya enter. Kita copy. Kita apabila kita pilih menunya tidak dari ini ya, misalkan kita 3, sekarang ke 1. Nah, pilihan tidak tersedia karena kita pilih menunya ini 3, di mana 3 di sini tidak tersedia di sini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi pengerjaan latihan dari program modular sederhananya ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah teman-teman, jadi cukup sekian untuk video pada pertemuan kita pada kali ini. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan yang saya lakukan pada saat penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.